For the entirety of his time in office, President Trump has consistently stated for over 10 years that Iran must not get a nuclear weapon. Halo guys, terima kasih udah klik videonya. Selamat datang di Zero Point. Oke guys, di video kali ini kita akan bahas di mana ada satu negara yang dikepung sanksi, dicap berbahaya, dipantau ketat oleh intelijen dunia. Tapi negara ini tetap jalan terus, tetap memperkaya uranium, tetap menentang sistem global, tetap bikin dunia panik setiap kali ada laporan baru soal program nuklirnya. Negara itu adalah Iran. Setiap kali Iran terlihat makin dekat ke senjata nuklir, Washington langsung siaga. Tel Aviv bersiap perang, Eropa gelisah, bahkan PBB sampai rapat darurat. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa Iran nggak boleh punya senjata nuklir? Apa yang membuat dunia takut setengah mati kalau satu negara di Timur Tengah ini bisa punya hulu ledak nuklir, padahal negara lain seperti Pakistan, India, bahkan Israel sudah punya bom nuklir dan mereka nggak disangsi, nggak diawasi seketat Iran, nggak dihujani embargo ekonomi. Di video kali ini kita akan bahas semuanya, mulai dari perjanjian internasional, ancaman politik, dan standar ganda global, sampai apa yang akan terjadi kalau Iran beneran punya bom nuklir. Dan setelah kamu nonton sampai habis, bisa jadi kamu akan sadar, yang disebut keamanan dunia itu kadang cuma label, tergantung siapa teman kamu dan siapa musuh kamu. Pada tahun 1968, negara-negara dunia menandatangani perjanjian yang dikenal dengan nama NPT. Tujuannya sederhana, biar bom nuklir nggak nyebar kemana-mana. Dalam perjanjian itu, hanya ada 5 negara yang diakui sah punya senjata nuklir. Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina. Sisanya dilarang, tapi dikasih kompensasi boleh pakai teknologi nuklir untuk kepentingan damai, kayak energi, riset, dan medis. Nah, Iran termasuk yang ikut tanda tangan. Tahun 1970-an, mereka bahkan mulai kerjasama nuklir sipil dengan Amerika Serikat. Waktu itu, Iran masih dipimpin Syah, yang masih jadi sekutu barat, tapi semuanya berubah sejak revolusi Iran tahun 1979. Pemerintah jadi anti barat, anti Amerika, dan sejak saat itu semua kerjasama internasional soal nuklir langsung dibatalkan. Tapi Iran tetap jalan sendiri. Mereka bangun fasilitas nuklir secara diam-diam. Dan di tahun 2002, dunia kaget ketika 2 fasilitas besar, Natanz dan Arak, ketahuan sedang memperkaya uranium. Diam-diam Iran bilang, ini buat energi doang kok. Tapi banyak negara nggak percaya, soalnya Iran menyembunyikan proyek itu dari IAEA, Badan Energi Atom Internasional. Masalahnya, uranium yang diperkaya kalau kadarnya tinggi bisa dipakai buat bom nuklir. Cuma sekitar 3-5% untuk level energi sipil. Tapi kalau udah tembus 90%, itu bisa siap jadi senjata. Dan sejak tahun 2003, IAEA berkali-kali nemuin anomali. Ada pengayaan uranium yang kadarnya terlalu tinggi. Ada situs yang nggak dilaporkan, ada eksperimen yang mencurigakan. Iran selalu menyangkal, tapi dunia makin curiga. Tahun 2006, Dewan Keamanan PBB mulai menjatuhkan sanksi. Bukan cuma karena pengayaan uranium, tapi karena Iran nggak transparan. Sanksinya nggak main-main, embargo ekonomi, pemblokiran aset luar negeri, larangan ekspor senjata, bahkan larangan ekspor minyak. Tapi Iran nggak berhenti, mereka tetap jalan terus dan tahun demi tahun kemampuan teknologinya makin canggih. Di tahun 2021, IAEA mencatat bahwa Iran mulai memperkaya uranium hingga 60%. Itu udah jauh di atas batas energi damai dan tinggal selangkah lagi dari bahan bom. Tapi yang lebih bikin panik adalah kini Iran punya ribuan sentrifugal generasi terbaru, yang artinya kalau mereka mau, mereka bisa punya bom nuklir dalam hitungan berapa minggu, dan itu bukan asumsi ngawur. CIA, Mossad, MI6, semuanya sepakat Iran tinggal satu langkah teknis menuju senjata nuklir. Tapi masalahnya, yang Iran langgar bukan cuma soal teknologi, tapi soal komitmen hukum internasional. Karena Iran menandatangani NPT, dan secara hukum mereka nggak boleh punya bom nuklir. Tapi pertanyaannya sekarang adalah,
adalah kenapa hanya Iran yang ditekan habis-habisan, padahal negara lain yang lebih dulu punya bom nuklir tapi nggak pernah ditindak. Jadi kita udah tahu, Iran secara hukum nggak boleh punya bom nuklir. Tapi pertanyaan selanjutnya lebih dalam, kenapa dunia sepanik itu kalau Iran berhasil punya? Nggak bisa dibantah, Iran memang punya jaringan sekutu di luar negeri. Dari Hizbollah di Lebanon, Houthi di Yaman, milisi Syiah di Irak, dan Suriah. Iran secara terbuka mendukung kelompok-kelompok ini secara militer dan logistik. Bagi Barat disebut sponsoring teroris, tapi bagi Iran mereka menyebutnya perlawanan terhadap penjajah dan agresi asing. Jadi sekali lagi, ini sebenarnya tentang sudut pandang. Hizbollah bagi Israel adalah teroris, tapi bagi banyak orang di Lebanon, Hizbollah adalah pelindung. Dari invasi Israel tahun 2006, Iran adalah salah satu negara yang paling vokal menentang Israel. Pemimpinnya sering bilang bahwa rezim Zionis harus dihapus dari peta. Tapi pernyataan ini sering disalahpahami. Sebagian mengartikan itu sebagai Iran mau menjatuhkan bom nuklir ke Israel. Padahal dalam banyak wawancara, pejabat Iran mengklarifikasi yang dimaksud menghapus adalah mengakhiri sistem kolonial Israel. Bukan membunuh semua orang Yahudi, tapi seperti biasa dunia hanya mendengar potongan-potongan yang bikin sensasional. Sekarang mari kita pakai logika yang adil. Pakistan adalah negara yang pernah berkonflik terbuka dengan India. Punya sejarah militerisme, ketidakstabilan politik, bahkan kudeta militer. Tapi dunia nggak sepanik itu. Waktu Pakistan bikin bom, India juga punya bom nuklir. Pernah perang dengan Cina, pernah konflik berdarah dengan Kashmir. Tapi mereka nggak dijatuhi sanksi kayak Iran. Bahkan Korea Utara yang secara terang-terangan ancam mau nuklir Amerika Serikat. Cuman dikasih sanksi ekonomi, nggak ada invasi, nggak ada embargo besar-besaran kayak Iran. Jadi, kenapa cuma Iran yang ditekan begitu gila-gilaan? Kalau kita tarik mundur, Iran bukan negara pertama yang punya ambisi nuklir. Tapi anehnya, mereka jadi satu-satunya yang dibenci begitu frontal. Kenapa? Karena mereka berseberangan dengan kepentingan Amerika. Karena mereka tidak tunduk. Karena mereka nggak bisa dikontrol. Dan dalam politik global yang nggak bisa dikontrol biasanya disebut berbahaya. Bukan karena apa yang dia lakukan, tapi karena dia nggak mau ikut sistem. Jadi ketika media bilang Iran adalah ancaman, pertanyaan baliknya adalah ancaman bagi siapa? Bagi warga dunia atau bagi kepentingan negara-negara besar? Dan sekarang kita masuk ke bagian yang paling absurd, paling bikin geleng-geleng kepala dan paling mencolok soal siapa yang boleh dan siapa yang nggak boleh punya senjata nuklir. Israel sampai hari ini nggak pernah secara resmi mengaku punya bom nuklir. Tapi semua orang tahu mereka punya. Bukan dugaan, ini fakta. Dokumen bocoran dari intelijen Amerika, laporan para pakar, dan kesaksian mantan teknisi nuklir Israel sendiri. Semua mengarah ke satu hal, Israel punya senjata nuklir. Jumlahnya diperkirakan antara 80 sampai 90 hulu ledak nuklir. Tapi bedanya adalah Israel nggak pernah menandatangani NPT. Jadi mereka nggak melanggar aturan internasional. Karena mereka emang nggak terikat dari awal. Karena Israel nggak masuk NPT. Maka IAEA nggak punya kewenang buat infeksi fasilitas nuklir Israel. Mereka nggak bisa ngecek, nggak bisa minta laporan, nggak bisa ngeluarin sanksi. Dan lucunya lagi, negara-negara yang ribut soal Iran kayak Amerika dan Inggris diam 1000 bahasa soal Israel. Bahkan saat negara lain minta transparansi dari Israel, jawabannya selalu masalah keamanan nasional alias no comment. Sementara itu, setiap kali Iran memperkaya uranium, bahkan untuk keperluan medis, IAEA langsung kirim tim. Langsung ada konferensi pers, langsung ada ancaman sanksi. Bayangin aja, Iran cuma memperkaya uranium sampai 20%, udah dituduh mau bikin bom. Padahal Israel udah punya bom, dan dunia cuma tutup mata. Sekarang kita tanya hal yang simple. Kenapa Israel nggak pernah disanksi karena punya senjata nuklir? Jawabannya sederhana, karena Israel sekutu Amerika. Kalau kamu dekat sama Washington, kamu bisa aman-aman aja kalau punya bom. Tapi kalau kamu musuhan kayak Iran, kamu angkat uranium dikit aja langsung dihajar sanksi. Ini yang disebut politik standar ganda. Uniknya, keberadaan bom nuklir Israel itu juga bikin banyak negara Arab frustasi. Mereka nggak berani ngomong belak-belakan, tapi di belakang banyak yang merasa bahwa kalau Israel punya, kenapa kita nggak
nggak boleh. Dalam logika Iran, bom nuklir bukan buat nyerang, tapi buat ngimbangin ancaman Israel dan Amerika. Masalahnya, dunia terutama Barat cuma peduli pada stabilitas versi mereka. Selama yang punya bom itu teman mereka, semua aman. Tapi kalau yang punya bom itu musuh mereka, langsung dibilang ancaman global. Jadi jangan heran kalau banyak orang yang mulai nggak percaya sama narasi keamanan dunia. Karena faktanya keamanan itu hanya berlaku buat yang punya aliansi kuat. Dan justru karena standar ganda inilah Iran makin keras kepala. Tapi di balik itu semua ada satu ketakutan yang lebih besar. Kalau Iran punya senjata nuklir, maka negara-negara lain di Timur Tengah bakal ikutan. Ada satu pertanyaan besar yang jarang dibahas secara serius. Kalau tekan terhadap Iran begitu besar, kenapa mereka nggak pernah mundur? Kenapa setiap kali dijatuhi sanksi, ditekan dari segala arah, diblokir secara ekonomi, mereka justru tambah nekat? Jawabannya adalah bagaimana cara Iran melihat dunia. Bagi mereka ini bukan soal nuklir, tapi soal harga diri, soal kedaulatan, soal siapa yang berhak memutuskan masa depan mereka sendiri. Iran merasa dunia barat, khususnya Amerika, selalu memperlakukan mereka seperti anak nakal, disuruh tunduk, patuh dan percaya sama sistem global yang dari awal pun gak pernah adil bagi mereka. Dan makin ditekan, Iran justru melihat bahwa dunia ini bekerja dengan logika kekuasaan, bukan keadilan. Lihat aja siapa yang bebas punya bom dan siapa yang langsung diburu ketika baru mulai memperkaya uranium. Bagi Iran, satu-satunya cara untuk nggak diinjak terus adalah dengan punya daya gentar. Mereka tahu kalau mereka tunduk sekarang nggak ada jaminan besok mereka aman. Dan di tengah tekanan global, Iran menemukan satu kekuatan, yaitu kekuatan negara lain. Iran tahu bahwa hanya dengan mendekati kemampuan nuklir, Iran udah berhasil bikin Barat waspada. Sudah cukup bikin Israel gelisah. Dan cukup untuk mengguncang harga minyak global, dan itu semua jadi alat negosiasi mereka. Iran sadar kalau mereka punya senjata nuklir atau minimal teknologinya. Mereka nggak bisa diserang semena-mena, nggak bisa dijatuhkan kayak Irak, nggak bisa diancam kayak Suriah, nggak bisa dipermainkan kayak Libya. Itulah kenapa Iran terus maju, bukan karena mereka cari perang, tapi karena mereka percaya kalau kamu nggak kuat, kamu akan dimakan. Tahun 2015 untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun dunia mulai punya harapan. Harapan bahwa krisis nuklir Iran akhirnya bisa diselesaikan tanpa perang. Harapan itu bernama Joint Comprehensive Plan of Action, sebuah kesepakatan besar antara Iran dan 6 negara adidaya dunia: Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan Cina. Kesepakatannya kelihatan adil. Iran setuju membatasi pengayaan uranium di bawah 4%. Jumlah sentrifugalnya dikurangi. Sebagai imbalan, sanksi ekonomi internasional dicabut, Iran bisa ekspor minyak lagi, akses perbankan internasional dibuka. Perekonomian mereka mulai bernafas. Semua terlihat baik-baik saja, bahkan IAEA, Badan Pengawas Nuklir Dunia, mengakui Iran patuh. Nggak ada pelanggaran besar, nggak ada uranium yang diperkaya diam-diam, semua berjalan sesuai kesepakatan. Tapi semuanya berubah. Tahun 2018, ketika Presiden Amerika saat itu, Donald Trump, mengumumkan bahwa Amerika menarik diri dari JCPOA. Alasannya, Trump bilang perjanjian itu lemah dan Iran tetap berbahaya. Padahal waktu itu Iran belum melanggar apapun. Nggak ada pelanggaran besar, nggak ada laporan negatif dari IAEA. Nggak ada bukti Iran melanggar janji. Tapi tetap Trump keluar dan sanksi ekonomi kembali dijatuhkan. Bukan cuma yang dulu, tapi ditambah sanksi baru. Ke sektor minyak, perbankan, transportasi laut, semuanya. Ini yang buat Iran kaget dan marah. Dan yang lebih penting, Iran merasa dihianati. Karena mereka udah tunduk, udah patuh, udah transparan, tapi tetap disanksi, tetap dihukum, dan tetap dicurigai. Dari situlah semuanya berubah. Awalnya mereka hanya menimbun uranium sedikit di atas batas, lalu mulai memperkaya ke 20%, lalu naik lagi. Sampai akhirnya tahun 2021. IAEA melaporkan Iran memperkaya uranium sampai 60%, dan di tahun-tahun berikutnya angkanya terus naik. Sekarang
Beberapa laporan bahkan menyebut Iran sudah tembus 84%. Artinya, Iran tinggal selangkah lagi dari level senjata nuklir. Dan semua ini terjadi setelah Amerika melanggar lebih dulu, bukan Iran. Amerika lah yang keluar dari kesepakatan dan menghancurkan jalur damai. Hanya karena satu hal, yaitu politik dalam negeri Amerika. Trump cuma pengen hapus jejak Obama. Dan sebagai akibatnya, dunia kehilangan kontrol atas program nuklir Iran. Setelah Trump turun, Presiden Biden mencoba memperbaiki dan negosiasi baru pun digelar. JCPOA coba dihidupkan kembali, tapi semuanya sudah terlambat. Amerika kehilangan kepercayaan, dan kepercayaan adalah hal yang paling mahal dalam diplomasi. Sekarang Iran udah punya teknologi tinggi, udah punya ribuan sentrifugal generasi baru, udah punya cukup bahan baku untuk bikin bom dalam hitungan minggu. Dan pada akhirnya dunia cuma bisa melihat ke belakang dan sadar satu hal. Kesalahan itu dimulai dari Amerika sendiri. Kalau saja Amerika tetap bertahan di JCPOA, kalau saja mereka nggak menghancurkan kesepakatan yang sudah berjalan baik, mungkin Iran nggak sejauh ini. Dulu ancaman bom nuklir datang dari dua negara besar, Amerika dan Uni Soviet. Hari ini ancaman itu bisa datang dari mana saja, termasuk dari negara yang sudah terlalu lama ditekan, sudah terlalu lama dijadikan musuh, dan akhirnya memutuskan untuk nggak tunduk lagi. Iran mungkin belum resmi punya bom, tapi dunia tahu kalau mereka mau, mereka bisa. Dan itu sudah cukup bikin dunia nggak bisa tidur. Kita selalu diajarkan bahwa bom nuklir adalah senjata pembunuh massal. Tapi sebenarnya senjata paling berbahaya bukan itu. Yang paling berbahaya adalah ketidakpercayaan. Karena begitu kepercayaan hancur, perjanjian jadi nggak ada artinya. Diplomasi tinggal basa-basi. Dan setiap negara akan memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Itulah dunia kita sekarang, sebuah tempat di mana ancaman bisa datang. Dari satu keputusan, satu ego, satu perintah, dan kita semua. Cuma bisa berharap agar tombol merah itu nggak pernah disentuh. Karena begitu bom pertama itu jatuh, nggak akan ada perdebatan siapa yang salah, siapa yang benar. Yang ada cuma kehancuran dan penyesalan yang datang terlambat. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya dengan cerita yang mungkin masih belum boleh dibicarakan di tempat lain.